Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan sederhana dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zunhaji rahimahullah. Mulai pembahasan kali ini, yaitu dari Babul Af'al, kita akan mengambil penjelasan sederhana yang ada di kitab Syarah Mukhtasar Jiddan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Berkata al-muallif al-Imam Az-Zunhaji rahimahullah, Babul Af'ali, bab tentang fi'il-fi'il. Al-af'alu salasatun, madhin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il-fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Contohnya adalah daraba dan yadribu dan idrib. Ya, kita lihat penjelasan yang ada di buku ini. Al-af'alu salasatun, fi'il-fi'il itu ada 3. Madhin ini yang pertama, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi wa huwa, yaitu madalla ala hadasin madhawan qadha, yaitu fi'il yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang sudah lampau dan sudah selesai atau sudah lewat. Ini dari sisi zaman. Ya, dari sisi zaman, yang namanya fi'il madhi itu fi'il yang ketika kita terjemahkan ada sari kata sudah atau telah. Ya, misal sudah makan, sudah minum, sudah memukul, sudah berangkat, sudah pulang, ya, termasuk sudah menikah, gitu ya, itu termasuk fi'il madhi. Kemudian wa alamatuhu, dan tanda bagi fi'il madhi atau tanda fi'il madhi itu adalah an yaqbala ta'atani sakinata, yaitu menerima ta ta'nis sakinah. Apa ta ta'nis sakinah? Yaitu huruf ta yang disukun, sehingga ta ta'nis sakinah ini namanya saja ta utanis, ta menunjukkan perempuan dalam arti berkaitan dengan fa'il muannas, as-sakinah yaitu yang bersukun. Contoh fi'il madhi nahu daraba, ini contoh fi'il madhi, artinya telah memukul. Maka ketika fi'il daraba ditambahkan ta ta'nis sakinah, maka taqulu fihi, engkau mengatakan terhadap lafaz daraba menjadi darabat. Ini namanya ta ta'nis sakinah, ini darabat, ada ta yang disukun. Artinya apa? Artinya setiap kita menjumpai sebuah kalimah atau sebuah kata yang ada tak sukunnya, ya pasti fi'il madhi, itu pasti, apapun bentuknya itu. Contohnya darabat, katabat, laisat, ya, termasuk bi'sat, ni'mat, ya, itu tanda fi'il madhinya karena ada ta ta'nis sakinah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wa mudhari'un, yang kedua namanya fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari wa huwa yaitu ma dalla ala hadasin, lafadz yang menunjukkan terhadap suatu kejadian atau perbuatan, ya, yaqbalul hala wal istiqbala, yang bisa menerima waktu al-hal. Hal itu artinya saat itu atau sekarang, wal istiqbala, dan waktu yang akan datang. Jadi inilah perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari dari sisi waktu. Bahwasanya kalau fi'il madhi dari sisi waktu menunjukkan waktu yang sudah, kalau fi'il mudhari dari sisi waktu menunjukkan waktu yang al-hal, itu sekarang, yang saat itu, atau istiqbal, yang akan datang. Ya, sehingga fi'il mudhari ini sering diterjemahkan dengan sedang atau akan. Sedang makan atau akan makan gitu. Sedang pulang atau akan pulang. Itu adalah fi'il mudhari. Kemudian apa tandanya? Wa alamatuhu, tanda bagi fi'il mudhari, an yaqbala sina wa sawfa wa lam, yaitu bisa menerima huruf sin yang tulisannya sa, bisa diawali oleh saufa, dan bisa didahului oleh lam. Ya, lam dan tentunya amil jazm lainnya. Ya, lam ini mewakili salah satu dari amil jazm. Ya. Nahwu, contoh, yadribu. Ya, yadribu ini contoh fi'il mudhari, artinya dia, laki-laki satu, sedang memukul atau akan memukul. Ya, sehingga fi'il mudhari ini punya dua kemungkinan makna dari sisi zaman, bisa bermakna sedang dan bisa bermakna akan. Taqulu fi, yang kau mengatakan tentang fi'il yadribu, tadi disebutkan tandanya pertama bisa menerima sin, contohnya sayadribu. Ya, kalau ada sin maka ini menunjukkan maknanya itu adalah istiqbal. Dia, laki-laki satu, akan memukul. Ya, tidak bisa diterjemahkan sedang, ya, karena sin adalah sebuah huruf yang menunjukkan kejadian yang akan, berkaitan dengan zaman mustaqbal. Demikian juga saufa, contoh wasaufa yadribu, dia, laki-laki satu, akan memukul. Ya, ada yang menyebutkan sin dan saufa. Kalau sin ini untuk jangka waktunya relatif dekat, kalau saufa lebih lama. Ya, tapi ya, maknanya sama, yaitu akan. Kadang saufa diterjemahkan kelak itu. Kemudian walam yadrib, contoh diawali lam menjadi lam yadrib. Ya, kalau ada lam fi'il mudhari'nya jadi jazm. Ya, di sini jazmnya dengan sukun, lam yadrib. Ya, fi'il mudhari' apapun ketika diawali lam maka menjadi majzum, menjadi dijazm. Ya, sehingga setiap ada lam ya pasti lafaz setelahnya fi'il mudhari', itu pasti. Lam yalid wa lam yulad, itu kan, itu fi'il mudhari'. Itulah tanda bagi fi'il mudhari'. Yang pertama apa tadi? Bisa menerima sin, kemudian bisa menerima saufa dan lam. Kemudian jenis fi'il yang ketiga adalah wa amrun dan fi'il amr. Ya, fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Huwa madalla ala hadasin fil mustaqbali, yaitu fi'il yang menunjukkan terhadap suatu kejadian di waktu yang akan datang. Ya, jadi dari sisi zaman sama dengan fi'il mudhari, yaitu salah satunya. Kalau fi'il mudhari itu ada yang hal, ada yang istiqbal. Ya, dari sisi istiqbalnya. Ya, kalau fi'il mudhari berkaitan dengan waktu yang sedang dan akan. Kalau amr yaitu waktu yang akan, tidak ada yang sedang. Ya, namanya saja amr, perintah.
Perintah itu terjadinya perbuatan setelah diperintahkan. Ada orang sedang di luar, kita suruh masuk, maka masuklah, barulah terjadi perbuatan masuk. Tidak mungkin sudah di dalam baru berkata masuklah, kan tidak pas ya. Itulah fi'il amr, yaitu perintah berkaitan dengan waktu yang akan datang. Wa alamatuhu, dan tandanya, ini yang membedakan dengan fi'il mudhari ya. Tanda dari fi'il amr, an yaqbala ya al muannasatil mukhatabah, ya, an yaqbala ya al muannasatil mukhatabata, bisa atau mukhatabati ya, yaitu menerima atau bisa menerima ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah artinya ya yang bermakna perempuan, mukhatabah artinya yang diajak bicara ya. Sehingga simpelnya ya muannasah mukhatabah itu yaitu sebuah huruf ya yang di situ terjemahannya kamu perempuan satu gitu. Wa yadullu ala talabi, ini kriteria fi'il amr harus seperti ini, menunjukkan terhadap sebuah tuntutan ya, karena nanti ada sebuah fi'il yang bisa menerima ya muannasah mukhatabah tapi tidak menunjukkan kepada talab, maka itu bukan fi'il amr. Atau sebaliknya, ada sebuah lafadz yang menunjukkan terhadap talab atau tuntutan tapi dia tidak bisa menerima ya muannasah mukhatabah, itu juga bukan fi'il amr. Jadi fi'il amr itu dua hal ini harus bisa dua-duanya. Di samping dia bisa menerima ya muannasah mukhatabah, dia juga harus menunjukkan terhadap tuntutan gitu. Ya, jadi dua hal ini bukan dua hal yang bisa dipilih salah satunya, bukan, tapi dua-duanya harus ada. Ya, nahwu contoh, idrib, pukullah. Ya. Taqulu fi, engkau mengatakan terhadap lafaz idrib, tambahkan ya muannasah mukhatabah dan menunjukkan tolab adalah idribi, pukullah oleh kamu perempuan satu. Kalau memerintah kepada laki-laki, idrib. Memerintah kepada perempuan, idribi. Memerintah kepada laki-laki untuk duduk, ijlis. Memerintah kepada perempuan satu untuk duduk, ijlisi. Memerintah kepada satu orang laki-laki untuk masuk, udkhul. Memerintah kepada satu orang perempuan untuk masuk, udkhuli. Yaitu namanya ya muannasah mukhatabah. Irji, irji'i, uktub, uktubi. Kemudian iqra, iqra'i, dan sebagainya ya. Kemudian dicontohkan oleh muallif nahwu daraba wa yadribu wadrib. Daraba, dia laki-laki satu telah memukul, yadribu, dia laki-laki satu sedang memukul atau dia laki-laki satu akan memukul, idrib, pukullah oleh kamu laki-laki satu ya. Al-awwalu misalun lil madhi, maka yang pertama yaitu ini daraba itu contoh bagi fi'il madhi. Wasani misalun lil mudhari'i, dan yang kedua itu contoh bagi fi'il mudhari'. Wasalisu misalun lil amri, dan yang ketiga yaitu idrib itu contoh bagi fi'il amr ya, contoh bagi fi'il amr. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya itu dulu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan yang berikutnya, yaitu dari fal madhi maftuhul akhiri abadan insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.